Assalamualaikum teman-teman SD 6, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, langsung saja ya kita mulai, langsung masuk ke materinya. Hari ini teman-teman SD 6 kita akan belajar tentang seni patung. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya patung itu seperti apa. Nah, kalau pengertiannya, patung itu adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3D. Ingat ya teman-teman, dalam bentuk 3D yang dibuat dengan menggunakan teknik-teknik khusus. Nah teman-teman, patung itu bisa dibuat dari atau berbahan dasar dari benda-benda yang lunak maupun benda-benda yang keras. Nah, benda-benda lunak itu apa aja ya? Ada yang tahu? Nah, kalau benda-benda lunak, contohnya ada tanah liat. Teman-teman tahu tanah liat seperti ini ya. Terus ada juga bisa pakai bubur kertas. Bahan lunak lainnya, oh ya, bubur kertas seperti ini ya, teman-teman pasti pernah lihat ya. Terus bahan lunak lainnya bisa juga pakai adonan tepung ya teman-teman, atau yang biasa teman-teman kenal sebagai clay. Nah, terus ada lagi bahan lunak lainnya plastisin. Kalau plastisin teman-teman nggak asing lagi ya. Nah, seperti ini. Sedangkan bahan keras itu ada dari contohnya kayu, kemudian bahan batu cadas, juga ada batu marmer. Nah, jadi ingat ya teman-teman, bahan dasar patung itu ada yang lunak dan yang keras. Kalau yang lunak tadi ada contohnya tanah liat, bubur kertas, adonan tepung atau clay, ada plastisin. Kalau yang keras ada kayu, batu cadas, dan batu marmer. Oh ya teman-teman, dalam membuat patung itu nggak sembarangan ya teman-teman, ada tekniknya. Seperti kata SpongeBob, semuanya perlu teknik. Nah, jadi dalam pembuatan patung, tekniknya itu ada yang namanya teknik memahat dan mengukir. Pertama ada memahat dan mengukir. Nah, memahat dan mengukir itu artinya apa Kak Zulfa? Artinya teknik yang memperkecil bahan yang digunakan. Jadi teknik memahat dan mengukir itu caranya dengan memperkecil bahan yang digunakan ya teman-teman. Jadi kan suka dicongkel-congkel tuh kayu atau batunya. Nah, itu kan memperkecil bahan. Nah, bedanya memahat dan mengukir itu cuma ada di alatnya aja ya. Kalau memahat pakai alat pahat. Nah, biasanya dia agak besar. Nah, ini contoh orang memahat. Nah, kalau mengukir biasanya alat ukir itu lebih kecil ujungnya dibanding alat pahat. Nah, itu dia. Terus kita lanjut ke teknik yang kedua. Teknik yang kedua pasti ini teman-teman sepertinya jarang dengar. Namanya membutsir. Nah, membutsir itu apa Kak Zulfa? Membutsir itu mengurangi
atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit. Nah, jadi teknik membusir itu digunakan dengan bahan-bahan yang lunak ya, contohnya seperti tanah liat dan plastisin. Nah, kalau tadi memahat dan mengukir itu dengan bahan-bahan yang keras, batu, kayu, dan lain-lain, yang pokoknya yang keras-keras. Lanjut ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga itu namanya teknik mencetak. Mencetak itu caranya bahan-bahan keras dilelehkan dan dituangkan ke dalam cetakan seperti ini ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk bahan-bahan keras seperti gips, besi, dan perunggu. Kalau gips itu teman-teman tahu yang buat kalau suka patah tulang itu keras itu bentuknya. Nah, itu namanya gips ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke teknik yang keempat. Nah, yang keempat namanya teknik pijitan. Nah, teknik pijitan itu menyusun lempengan tanah liat sebagai rancangan patung yang akan dibuat. Seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke teknik yang kelima. Yang kelima itu ada teknik namanya lintingan. Nah, teknik lintingan itu teknik menyusun lintingan-lintingan kecil dari tanah liat seperti ini. Nah, jadi kalau melinting itu dibuat kecil-kecil ya teman-teman, dilinting namanya, seperti ini. Nah, baru nanti disusun. Nah, itu terus yang terakhir, teknik yang terakhir, yang keenam, ada namanya teknik putar. Kalau teknik putar itu ya caranya dengan menggunakan bantuan alat putar, jadi diputar-putar seperti ini. Nah, itu dia teknik-teknik cara pembuatan patung. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama memahat dan mengukir, yang kedua membusir, yang ketiga mencetak, yang keempat pijitan, yang kelima lintingan, yang keenam putar. Teman-teman, setelah tadi membahas teknik pembuatan patung, ternyata patung itu ada fungsinya ya teman-teman. Tidak hanya untuk hiasan aja, tapi ternyata patung itu memiliki fungsi-fungsi lainnya. Jadi banyak. Nah, fungsi patung itu ada 6. Yang pertama, fungsi patung bisa sebagai patung religius ya. Nah, jadi kalau dia difungsikan sebagai patung religius itu jadi untuk sarana beribadah atau bermakna religius ya. Contohnya pada agama Buddha dan agama Hindu, mereka biasanya bikin candi-candi kan untuk peribadahan mereka. Nah, ini contohnya, contoh patung candi ya. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua, patung itu bisa berfungsi sebagai patung monumen. Nah, artinya jadi patung itu untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, ataupun peristiwa. Contohnya seperti ini ya. Oke, lanjut yang ketiga. Fungsi patung yang ketiga yaitu patung bisa berfungsi sebagai patung arsitektur. Jadi kalau dia jadi patung arsitektur, jadi patung itu ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Seperti ini ya contohnya. Nah, jadi si patungnya itu sudah nempel sama bangunan. Nah, itu namanya patung arsitektur. Oke, lanjut yang keempat.
fungsi yang keempat itu patung bisa berfungsi sebagai patung dekorasi. Nah, jadi fungsinya patung itu untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Nih, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya patung ayam buat menghiasi halaman rumah. Nah, oke, lanjut ke fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima itu jadi patung bisa berfungsi sebagai patung seni. Nah, artinya patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Contohnya seperti ini. Nah, patung seni ini biasanya yang biasa di museum. Jadi emang buat dipajang seperti itu. Terus bisa juga buat diperjualbelikan. Nah, terus yang keenam, fungsi yang keenam itu patung bisa berfungsi sebagai patung kerajinan. Nah, patung kerajinan itu artinya patung hasil karya kerajinan. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi maksudnya patung kerajinan bukan patung yang rajin, tapi patung hasil karya kerajinan. Nah, teman-teman, itu dia tadi pelajaran art hari ini seputar seni patung. Nah, sebelum ditutup, Kak Zulfa punya oleh-oleh dulu nih. Ini dia oleh-olehnya. Nanti teman-teman silakan kerjakan di rumah ya. Jadi oleh-olehnya silakan teman-teman membuat 5 contoh foto patung. Jadi misalnya, teman-teman cari 5 contoh patung. Di Indonesia boleh, di luar negeri juga boleh. Nah, tapi dibuat seperti ini. Jadi dijelasin. Misalnya Kak Zulfa buat patung, di sini Kak Zulfa contohnya nempelin patung B.J. Habibie. Nah, si patung B.J. Habibie ini tempatnya ada di mana? Asal patungnya tuh di mana? Nih. Terus fungsi patungnya apa? Kan kalau fungsi patung B.J. Habibie itu kan mengenang jasa ya, berarti jadi patung monumen. Nah, silakan teman-teman cari 5 contoh patung yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, boleh. Nah, worksheetnya ini teman-teman boleh dalam bentuk kertas seperti ini, boleh juga dalam bentuk digital ya. Jadi misalnya teman-teman mau buat pakai Word atau mau buat pakai PowerPoint atau yang lainnya, itu boleh. Nah, paham sampai situ? Selanjutnya ada tugas keduanya. Jadi setelah teman-teman buat 5 contoh patung yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman jelaskan di video. Jadi misalkan kayak tadi Kak Zulfa ya, ini foto patung B.J. Habibie, asalnya dari mana, fungsinya apa. Nah, silahkan dijelaskan di video, direkam, kemudian rekaman videonya dikirim ke Kak Zulfa. Oke? Nah, segitu dulu pelajaran art hari ini. Tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum.